Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, bagaimana sih cara kita menjumlahkan dan mengurangi vektor? Dua buah vektor atau lebih itu dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut sebagai resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Contohnya seperti ini. Jika ada vektor A, A1, A2, A3, ini komponen dari vektor A, dan vektor B, itu B1, kemudian B2, B3. Maka penjumlahan daripada vektor A dan B itu sama dengan A1 plus B1, kemudian A2 plus B2, A3 plus B3. Artinya, yang seletak, komponen yang seletak itu A1 dengan B1, kemudian A2 dengan B2, kemudian A3 dengan B3, itu kita jumlahkan. Jadi seperti ini. A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau secara geometris bagaimana? Kalau secara geometris bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Iya, ada dua vektor, yaitu vektor A dan B. Kalau ini kita jumlahkan, maka resultan vektor B ini merupakan resultan vektor B. Ya. Jadi A plus B berarti ujung A itu berada di pangkalnya B. A plus B. Kemudian resultan A plus B itu dari mana? Kita ambil pangkalnya itu dari pangkalnya A dan berakhir di B. Itulah A plus B. Oke, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan vektor ya hampir sama dengan penjumlahan, cuman tanda plus kita ganti dengan tanda min. Nah, jadi berlaku seperti ini juga ya. Jika misalnya ada dua vektor, vektor A dan vektor B, di mana komponen vektor A itu A1, A2, A3, dan vektor B itu B1, B2, B3, maka A min B itu sama dengan A1 min B1 yang seletak kita kurangi. Ya. A2 min B2, A3 min B3. Itu cara mengurangi vektor. Nah, sekarang permasalahannya, dan ini membedakan antara A penjumlahan dengan pengurangan. A plus B dengan A min B. Apakah A min B ini sama dengan B min A? Apakah A min B, ini vektor ya, apakah vektor A min B itu sama dengan vektor B min A? Jawabnya tidak sama. Ya, jawabnya tidak sama. Nah, tetapi kalau dia di penjumlahan, A plus B itu sama dengan B plus A. Ini yang membedakan antara penjumlahan dengan pengurangan. Nah, kemudian kalau secara geometris bagaimana? Misalnya ya, misalnya A min B. Nah, saya tulis di sini. Misalnya A min B. Nah, mungkin A-nya kita buat seperti ini. Ini pangkalnya, ini ujung A. Kemudian min B, ya harusnya B-nya arahnya ke sini. Kalau B-nya arahnya ke sini, ini kalau kita bilang A, ini B. Kalau dia min B, dia kebalikan. Min B itu kebalikan dari B. Yang dibalik itu adalah arahnya ya. Kalau semula dia arahnya ke kanan, maka kalau dia min B, maka arahnya menjadi ke kiri. Jadinya seperti ini. Jadinya saya bawa ke sini. Jadi ini min B, kemudian yang ini adalah A-nya. Oke. Kemudian resultan itu yang mana? Resultan itu kita hubungkan antara pangkal
dan ujung yang akhir ya. Pangkal di awal yang ini sampai ujung yang akhir. Nah, ini harus berhubungan dia tanda panah dengan pangkal. Jadi ini kita tinggal hubungkan saja. Nah, inilah vektor A min B. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian sifat-sifat yang ada dalam penjumlahan vektor itu adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama jika A plus B sama dengan B plus A. Ini yang membedakan dengan pengurangan ya. Kalau di pengurangan A min B itu berbeda dengan A min B ini berbeda dengan B min A. Ini kalau pengurangan. Kalau yang di sini khusus berlaku untuk penjumlahan. Dalam penjumlahan itu berlaku A plus B itu sama dengan B plus A. Tetapi kalau di pengurangan A min B tidak sama dengan B min A. Oke, jelas ya. Nah, kemudian sifat di penjumlahan yang kedua, jika A plus dalam kurung B plus C ini akan sama dengan A plus B plus C. Oke. Bisa dipahami ya. Demikian pembahasan saya tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Semoga bermanfaat.